Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anakku. Oke, ini ucapkan terima kasih karena kalian sudah datang ke kelas dengan tepat waktu dan siap menerima layanan klasikal hari ini. Oke. Nah, untuk mengawali pagi kita hari ini agar berjalan dengan lancar, maka sebaiknya kita awali dengan berdoa dulu. Oke, untuk Mbak Ketua kelas silakan dipimpin doa dulu teman-temannya, oke. Teman-teman, marilah kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran saat menuntut ilmu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Iya, terima kasih Mbak Eli. Ya, gimana hari ini semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Iya, alhamdulillah kalau kalian sehat tidak kurang suatu apapun, ya. Kemudian ini pengen tanya materi kita minggu yang lalu apa ya? Materi bullying sudah kita selesaikan minggu kemarin, ya. Ya. Kemudian kita hari ini akan membahas materi yang selanjutnya, ya. Tapi sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kalau Bu ini absen dulu kehadiran kalian. Dimulai dari Alvera. Oke. Alverina. Oke. Aldena hadir? Hadir. Rosi hadir? Hadir. Oke. Anissa hadir? Oke. Asti ada? Oke. Alfa hadir? Baik. Rian ada? Ya. Ella ada Ella? Hadir. Oke. Kemudian Mbak Priska ada? Oke. Mbak Gisela? Oke. Habis? Oke. Enggar ada? Oke, Mas Enggar. Mbak Kalika? Oke. Mbak Kinanti? Oke. Kemudian Mbak Melody? Ya. Kemudian Mas Habib? Ya. Kemudian Reva? Oke. Mbak Nabila? Ya. Mas Nolendra mana? Oke, Mas Nolendra. Mbak Renata? Oke. Mas Devangga? Oke. Mbak Safa? Ya. Oke. Berarti masuk semuanya ya? Ya, terima kasih. Saya ingin mengajak kalian mengetahui pengertian dan tujuan bimbingan klasikal. Seperti yang kalian lihat di slide, ya, layanan klasikal adalah sebagai suatu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik oleh guru BK atau konselor, ya, guru BK atau konselor kepada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas yang dilaksanakan di dalam kelas. Ya, tujuannya untuk apa toh? Ya, ini adalah agar konselor dapat mengenal konseli. Konseli itu siapa? Kalau Bu Nini konselor, konselingnya siapa? Kalian ya, siswa, ya. Untuk lebih dekat dan juga konselor dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Oke, sebelumnya, ya, sebelum kita masuk kepada materi, kita ice breaking dulu. Tugas kalian adalah, ya, kalian hanya menyebutkan warnanya saja, ya. Kalian hanya menyebutkan warnanya saja. Di situ ada merah, ada hijau,
ada biru, ada coklat, ada putih, ada kuning. Ya, jadi yang kalian sebutkan itu warnanya saja. Cluenya itu ya, warnanya saja. Oke. Ini warnanya apa? Putih. Terus? Hitam. Terus? Hijau. Terus? Merah. Terus? Biru. Cepat Mas. Kuning. Terus? Hijau. Tadi ada yang mencoklatnya biru. Biru. Kata cepat Mas. Ya udah cepat. Oke, kita ulang dari awal ya Mas. Yo, kayaknya kurang semangat ini. Oke, saya ulangi lagi. Itu kan kalian hanya menyebutkan warnanya saja. Mas Nalindra, tolong dipencet rodok cepat, silakan. Yuk. Merah, hijau, biru, coklat, kuning, putih, hitam, hijau, merah, biru, kuning, hijau, biru, kuning, hijau, biru, putih, merah, hijau. Yeay. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini lupa. Ini akan memberikan langkah-langkah kegiatan dan tugas tanggung jawab kalian, ya. Langkah-langkah kegiatan dan kesepakatan, ya. Tugas kegiatan akan dilaksanakan selama 80 menit, ya. 80 menit. Kemudian bagi kalian yang akan keluar kelas harus minta izin dulu. Ya, jangan langsung tiba-tiba metu, ya. Kemudian guru dan siswa sepakat akan melakukan layanan kelas kali ini dengan baik. Kemudian semua siswa aktif dalam pelayanan dan melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Jadi nanti kalau Bu ini bilang silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit atau 15 menit, maka semuanya wajib mematuhinya. Tidak melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Kira-kira siap nggak kalian menuju ke materi kerjasama? Ya. Siap tidak? Masih? Siap ya? Oke, lanjut. Perlu kalian ketahui bahwa manfaat pembelajaran kerjasama ini membawa dampak yang bagus atau ke hal-hal yang positif bagi kalian. Yang pertama, mampu mengembangkan aspek moralitas dan interaksi sosial peserta didik, karena melalui kerjasama peserta didik memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan peserta didik lain. Kemudian yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk belajar bagaimana mendapatkan berbagai pengetahuan dan informasi sendiri, baik guru, teman, bahan pelajaran atau sumber belajar yang lain. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk bekerjasama dengan orang lain dalam sebuah kelompok. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk bekerjasama dengan orang lain dalam kelompok. Kemudian yang keempat, membentuk pribadi yang terbuka, ya, dan menerima perbedaan yang terjadi. Jadi ya perbedaan apa saja, baik itu perbedaan jenis kelamin, ya perbedaan status sosial, ya perbedaan kemampuan secara akademik dan sebagainya. Mampu menerima temannya apa adanya. Kemudian yang kelima, membiasakan peserta didik untuk selalu aktif dan kreatif dalam mengembangkan potensi. Kemudian tujuan kerjasama itu ada 7.
Tujuannya apa toh kerjasama itu? Oke. Yang pertama adalah dalam memaksimalkan proses kerjasama yang terjadi secara alamiah antar peserta didik. Memaksimalkan proses kerja sama. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, mendorong eksplorasi bahan pengajaran yang melibatkan bermacam-macam sudut pandang. Kemudian yang kelima, menghargai pentingnya konteks sosial. Yang keenam, menumbuhkan hubungan yang saling mendukung dan saling menghargai di antara peserta didik ataupun di antara peserta didik dengan guru. Yang ketujuh, membangun semangat belajar sepanjang hayat. Ya, jadi belajar itu tidak hanya SMP, SMA, kuliah, ya. Jadi bisa sepanjang hayat. Sepanjang hayat apa? Sepanjang umur. Ya, agar kerjasama itu berjalan dengan baik, maka yang pertama adalah kepentingan, adanya kepentingan yang sama. Di sekolah, kegiatan pembelajaran di kelas dapat berupa tugas individu maupun tugas kelompok, dan semua siswa harus terlibat dan dapat memberikan kontribusi agar tugas kelompok dapat terselesaikan dengan baik. Ya, tugas kelompok akan terlaksana dengan baik bila satu sama lain tidak mau tugas kelompok itu tidak akan terlaksana dengan baik apabila salah satu kalian itu tidak mau bekerja sama. Kira-kira ada nggak di lapangan ini yang seperti itu? Ada nggak? Bisa. Iya. Sampaikan. Ya. Interaksi dalam kelompok dipengaruhi oleh perilaku timbal balik antar satu siswa dengan siswa lainnya. Perilaku rendahnya kerjasama pada satu orang tentu akan memberikan dampak bagi siswa lainnya. Ya, kalau satu saja atau dua tidak mau bekerja sama, maka dampaknya apa? Yang lain akan terbebani. Iya, seperti itu. Iya, seperti itu. Oke, ya. Kemudian di sini ada 7 pertanyaan. Ya. Apakah kerjasama kalian kurang dalam saat menyelesaikan tugas kelompok? Ini pertanyaan selama kalian melakukan kerja kelompok selama ini. Apakah kerja sama kalian kurang dalam menyelesaikan tugas kelompok? Oke. Kemudian yang kedua, apakah komunikasi atau interaksi kalian kurang saat bekerja dalam kelompok dengan teman kelompok? Interaksi ya ngobrol ya. Biasanya kalau satu kelompok enek sih ngobrolnya dengan kelompok lain malahan. Ada seperti itu? Ada. Ya. Kemudian apakah kalian mengetahui siapa saja anggota kelompok kalian saat mengerjakan tugas kelompok? Ada nggak yang satu kelompok tapi nggak tahu anggotanya siapa wae? Tidak. Tahu ya? Tahu. Pakai tanggung kok baru main dia. Oke. Kemudian yang keempat, apakah kalian sudah menghargai teman kelompok kalian dengan tidak menyangkal pendapat atau mengkritik pekerjaan temannya? Tidak. Ya, jawabanmu ngono. Ya. Elek. Tak salah. Sudah menghargai belum menghargai pendapat temanmu belum? Sudah. Senang nih. Kemudian yang kelima, apakah kalian sudah
motivasi. Ya. Untuk nulis. Yang ketujuh, apakah kalian sudah mengutamakan kebersamaan dalam menyelesaikan tugas dalam kelompok? Tidak hanya yang menyelesaikan tugas tidak hanya beberapa orang saja yang mau bekerja. Paham nggak pertanyaannya? Apakah kalian sudah mengutamakan kebersamaan dalam menyelesaikan tugas? Jangan hanya ini tugasmu, ini tugasku, ya. Tapi kebersamaan, oh iya, negara bareng. Jadi kalian nanti bisa memunculkan ide-ide kalian, ya, tanpa harus membuat penilaian. Apa ora, ya, apa ora, bener ora, itu masalah kalian. Yang penting kalian menyampaikan ide kalian, ya. Ide itu apa? Itu kalian sampaikan saja. Ya, tidak perlu pikir panjang. Saya bagi tugasnya, ya, berdasarkan jadi kalian menyebutkan angka 1 sampai 4. Ya, 1 sampai 4. Nanti kalian akan berkumpul sesuai nomor yang kalian sebutkan. Ya, saya tunjuk baru ngomong nomor ya. Ya. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Oke. Sekarang silakan berkumpul kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi karena kalian sudah terbagi dalam kelompoknya masing-masing. Ada 7 kelompok, masing-masing ada 4 kelompok. Nanti akan saya kasih yang namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya. Di sini ada 3 pertanyaan, ya. Ada 3 pertanyaan. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian nanti kalian presentasikan ke depan. Oke, silakan kelompok 1 diambil dulu. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, 7. Kalian tulis dulu nama kelompoknya di belakang, nama kelas nomor, ya, nama kelas nomor di belakang dulu. Silakan kalian tulis dulu nama nomor kelas di belakang. Setelah kalian isi dan kalian diskusikan dan kalian presentasikan, nanti kalian kirim di link Google Form yang nanti akan Buni bagikan, ya. Jadi kalau sudah terisi semuanya, sudah kalian diskusikan semuanya, nanti bisa kalian kirim ke Google Form yang nanti akan Buni bagikan. Oke, silakan kalian diskusikan dalam waktu 15 menit. Silakan. Harus berhati dalam mengajarkan. Sekarang waktunya 14 lebih 4, ya. Jadi nanti kalian bisa mengumpulkan 14 lebih 15 menit. Ya, jadi nanti kalian tulis tugas Mas Nalendra apa, ditulis, ya. Atau menjawab, misalkan tugas Mas Nalendra menjawab nomor 1. Kalian tulis agar tahu, oh iya, tugasnya kalian bagi, ya, tugas masing-masing individu.
Setiap individu dalam kelompok harus ikut serta dalam bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Sudah, itu aja. Oke, kasih belum dulu buat teman-teman. Setelah mengetahui permasalahan yang disampaikan, apa tanggapanmu mengenai permasalahan tersebut? Di tanggapan kami adalah satu, dalam bekerja sama, kita semua harus berbagi masing-masing tugas secara rata antar anggota kelompok. Dua, mengusulkan pendapat yang kita punya kepada anggota kelompok, lalu mendiskusikan secara bersama. Sekarang untuk pertanyaan nomor 2, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya atau diskusinya. Kedua, apa manfaat yang bisa kalian ambil dari kerjasama? Jawaban dari kelompok kami, yang pertama, belajar bersama dalam kelompok akan menanamkan pemahaman untuk saling membantu. Yang kedua, belajar bersama akan membentuk kekompakan dan keakraban. Yang ketiga, belajar bersama akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menyelesaikan konflik. Yang terakhir, belajar bersama akan meningkatkan kemampuan akademik dan sikap positif terhadap sekolah, dan belajar bersama akan mengurangi aspek negatif kompetisi. Oke, sip. Pertanyaan jawabannya luar biasa ya. Nomor 2, apa manfaat yang bisa kalian ambil dari kerjasama? Jawaban dari kelompok kami adalah 1. Meningkatkan kemampuan akademik dan sikap positif. 2. Menanamkan pemahaman untuk saling membantu. 3. Pekerjaan akan menjadi lebih cepat selesai. 4. Belajar bersama akan membentuk kekompakan dan keakraban. Oke, kasih dulu buat kelompok. Kelompok 5, Alzena. Analisis faktor internal dan faktor eksternal dapat mempengaruhi kerjasama antar kelas belajar. Jelaskan berdasarkan pengalaman Anda dalam kegiatan belajar selama ini. Faktor internal berasal dari kita sendiri. Oleh sebab itu, tidak ada perbedaan pendapat dan sama. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, pastinya ada perbedaan antar sesama. Oke, sip. Nah, setelah ini ya, setelah mengisi LKPD, nanti kalian akan mengisi evaluasi proses dan evaluasi hasil. Ya, evaluasi proses itu adalah evaluasi hasil itu apa ya? Jadi nanti ada 5 pertanyaan yang menyangkut tentang topik kita hari ini. Apakah kalian sudah paham? Apakah setelah terpapar oleh materi kalian akan lebih mengetahui tentang bekerja sama atau bagaimana? Ya, nanti silakan kalian ambil HP kalian. Silakan kalian ambil HP kalian. Ya. Kemudian kalian isi. Kalian buka dulu linknya, ya. Kemudian kalian isi evaluasi hasil dan proses yang sudah di-share. Kalian tinggal mengklik saja pertanyaannya sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Jadi kerjasama itu perlu keterlibatan semua pihak, ya. Semua pihak. Ada 4 yang semuanya harus menyumbangkan menyumbangkan kebisaannya. Isomu apa? Ya, isomu misalkan dalam pekerjaan kelompok, bisanya itu ya yang sekecil apapun bisa membantu kelompok, itu kalian lakukan saja, ya, walaupun itu cuma hanya misalkan hanya ngeprint atau hanya mencari materi. Kalau dalam
lingkungan sekolah. Ya, baik itu apa? Baik itu dengan kakak kelas maupun adik kelas. Ya. Kemudian yang selanjutnya begini, ingin berterima kasih sekali kalian sudah mengikuti pembelajaran atau layanan klasikal atau layanan bimbingan klasikal hari ini dengan semangat ya. Ini berterima kasih sekali dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh wakil ketua. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dulu ayo. Berdoa selesai. Ya. Silakan bisa meninggalkan kelas. Selamat